Bon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat lahir batin, sehat juga dompetnya, Allahumma Amin. Baik, terima kasih semuanya bisa hadir, teman-teman dari guru SDN Sumbersari dan teman-teman dari KB TK Sumbersari. TK loh. TK Dharma Wanita, KB Tunas Bangsa. Dan tak lupa pula saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Santriwan pada hari ini bisa menghadiri kegiatan aksi nyata penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Merangkai cara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Santriman untuk memberikan sambutan. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Hanafi, calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru SDN Sumbersari, TK dan KB. TK-nya TK Dharma Wanita, KB-nya Tunas Bangsa. Yang saya hormati semuanya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dipertemukan di sini dalam rangka mengikuti aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yakni Bapak Hanafi. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hanafi yang dalam hal ini telah menyelenggarakan kegiatan aksi nyata. Aksi berarti tindakan, nyata berarti ya nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan. Dipahami dulu baru diterapkan, yaitu budaya positif. Nah, budaya-budaya positif apa yang akan disebarkan itu nanti, yang akan diterapkan itu nanti, mari kita ikuti. Dan mudah-mudahan setelah mengikuti aksi nyata ini nanti, kita semua selaku pembimbing, pembina, pelatih di sekolah bisa menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini sebagai dasar pemahaman untuk Bapak Ibu yang nantinya juga bisa mengikuti jejak Pak Hanafi ini untuk menjadi guru penggerak. Persoalan nanti guru penggerak itu masih ada atau tidak, kita ikuti saja. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan kebijakan semua dari atas, namun kita hanya bisa mengikuti program yang dilakukan oleh kementerian. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keduanya saya berharap
kegiatan seperti ini walaupun dengan teman sendiri itu tidak dilakukan dengan cara ya main-main yang penting pantas gitu. Tapi saya mohon untuk diikuti, mudah-mudahan apa yang kita ikuti hari ini nanti bisa dijadikan pemahaman buat kita semua, sehingga nanti kita bisa mengikuti jejaknya, baik itu yang dari guru SD, guru TK, dan yang lainnya juga bisa mengikuti jejak Pak Nafi untuk mengikuti program guru penggerak. Sebab tampaknya dan sudah berjalan ini, guru penggerak ini kelihatannya menjadi syarat utama. Untuk jadi kepala sekolah juga harus dari guru penggerak. Untuk jadi pengawas juga harus dari guru penggerak. Nah, untuk menuju karir seperti itu, maka Bapak Ibu saya harapkan bisa mengikuti jejak Pak Hanafi dan belajar dari apa yang sudah dilakukan Pak Hanafi ini, sehingga menjadi pemahaman Bapak Ibu untuk ikut serta dalam mengikuti program guru penggerak. Harapan saya nanti ini bisa terlaksana dengan baik. Materinya apa kita ikuti. Bila perlu nanti satu lingkungan lembaga ya nanti PowerPoint-nya diambil, di share begitu. Sebab PowerPoint-nya kemarin kok katanya duanya ya. Ngomong saja ke PowerPoint ini wakil. Katanya Rocky Gerung itu orang yang memakai PowerPoint itu berarti tidak punya power dan tidak punya poin. Tapi itu kan gaya Rocky Gerung, ini gayanya Pak Hanafi tetap menggunakan PowerPoint. Jadi sebagai ringkasan materinya nanti kita ikuti, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Yang belum bisa segera menyusul, mendaftar, dan mudah-mudahan bisa diterima sebagai guru penggerak. Kira-kira ini masih ada pendaftaran lagi? Katanya masih, jadi segera nanti mengikuti pendaftaran seleksi guru penggerak, baik yang ASN, PNS maupun yang P3K. GTT oleh GTT juga boleh, PAUD, TK, silakan saja nanti kita itu. Mudah-mudahan secara keilmuan berguna bagi kita dan hal lain bisa kita peroleh di kemudian hari. Kepada Pak Hanafi saya minta apa yang dilakukan dan dirasa nanti bermanfaat bagi teman-teman bisa ditularkan, supaya nanti teman-teman menjadi lebih mudah untuk mengikuti jejaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tolong diikuti dengan baik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Santurman. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. Selanjutnya setelah ini nanti pemaparan dari saya. Untuk Pak Santurman boleh di sini, juga boleh nanti bisa meninggalkan ya, seenaknya. Kalau ada keperluan boleh meninggalkan tempat. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi disiplin atau budaya positif dari CGP. Dari saya sendiri, saya mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di hari ini kita semuanya sehat senantiasa. Mudah-mudahan siang ini
ada pada diri kita selama-lamanya. Amin. Sehat baik dan batin. Baik Bapak Ibu, bisa menghadirkan fisik maupun jiwanya di sini, guys. Jadi sementara kita lupakan arisane, buane, cicilane, angsurane, kita fokus di sini dulu ya. Saya ingin fisik dan hatimu di sini, ada pikiranmu juga, ya. Jangan sampai jasadmu di sini tapi pikiranmu di luar sana. Ya. Jadi saya minta siang ini semuanya fokus tertuju padaku, gitu ya. Secara fisik maupun secara hati dan pikiran. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya di sini sebagai CGP calon guru penggerak Kabupaten Lamongan angkatan 10. Ini adalah tugas saya di pembelajaran sudah hampir Maret, April, Mei, ya. 3 bulan ini di sini harus saya menyebarkan, ya, atau diseminasi keren itu ya, terkait dengan budaya positif. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian karena kita di sekolah itu adalah untuk membimbing. Ya. Saya juga ini, masuk menuntut membimbing itu kok kadang itu banyak hukuman, padahal kita bukan pengadilan, kan seperti itu. Nah, seperti apa sih budaya positif itu? Ya, yang pertama Bapak sekalian, nah, kosongkan gelas dulu. Sudah diminum? Ya, sudah. Maksudnya pikiran kita atau pengetahuan kita kosongkan dulu sehingga kita ada pelajaran baru atau ilmu baru sehingga bisa masuk ya. Jika kau tak kosongkan gelas, bagaimana kau akan mendapatkan sesuatu yang baru? Ya, jadi kalau kita bertemu orang, kalau kita kemana saja belajar, diklat itu sebisa mungkin kita mengosongkan dari sebagian isi otak kita atau ilmu kita sehingga kita nanti dapat ilmu yang baru. Karena pada hakikatnya itu kita adalah pembelajar. Kalau dulu ada pembelajar, tapi kita itu pembelajar. Orang yang senantiasa belajar sepanjang hayat. Dan itu juga tuntunan atau tuntutan dari atau apa? Nabi kita kan menyuruh ya, tuntunan ilmu dari 2000 sampai 5 hari, bahkan sampai 5 hari pun kita masih belajar. Diajari kan? Di Al-Quran kan diajari. Kita lahir diajari apa? Diajari agama dan sebagainya itu. Ya ini pernah punya HP itu ya? Saya pernah punya ya. Kita harus terus belajar dan bertumbuh. Nokia ini adalah merajai pasar Asia di tahun 2013 ke bawah misalnya. Tapi kenapa hari ini sudah tidak ada? Gitu ya. Ini, tahukah kamu kenapa Nokia sudah tidak ada ya? Pada tahun 2013 saat konferensi pers tentang penjualan divisi ponsel ke Microsoft, Stephen Elop, CEO Nokia menutup pidatonya dengan berkata, kami tidak berbuat sesuatu yang salah, tapi entah bagaimana kami gagal. Pada waktu itu ya yang punya Nokia juga kita ini perusahaan besar ya, kita akan selamanya tumbuh. Pak, tapi yang dari sana itu anak-anak Cina itu gawe Oppo, gawe Vivo, gak mungkin, kita ini sudah menguasai pasar. Padahal tidak buat kesalahan ya, tapi kenapa bisa gagal? Bapak Ibu sekalian, jadi pertumbuhan teknologi ya, kita itu harus mengikuti terus bahwa ilmu itu senantiasa berkembang. Jangan sampai kita di zona nyaman. Di zona nyaman kita akan seperti Nokia. Saya ketika ganjil lawang era kena juga seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, nah hari ini kita belajar terkait dengan budaya positif ya. Inti dari budaya positif itu ada 6 ya. Ini adalah materi 2 minggu yang lalu, jadi materinya itu 2 minggu ya. Terus sekarang saya sampaikan 1 jam ya. Mudah-mudahan saya meringkas ini ke nanti menjadi intinya yang saya sampaikan ke jenengan. Bisa kan? Saya belajar 2 minggu jenengan tak ringkas dari inti ya. Tak enak ini. Jadi nanti kita belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus teori motivasi,
terus hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan keras, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Apa Pak? Restitusi Pak? Nah, 5 posisi kontrol apa Pak? Dan yang keenam segitiga restitusi. Budaya positif, apa sih Pak budaya positif itu? Yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi hari ini ya target kita adalah bagaimana anak-anak itu menjadi seperti profil pelajar Pancasila. Anak-anak yang apa? Yang beriman, ya, yang mandiri, yang bernalar kritis, yang kreatif, yang bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ya. Ini adalah harapan kita kepada anak-anak kita. Oke. Sekarang menginjak yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam budaya kita disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kan gitu kan, harus disiplin. Disiplin apa? Datang tepat waktu. Nek mau lalu rumah. Dan ini biasanya karena ada aturan. Kalau nggak ada aturannya nggak ada. Saya kan seperti itu. Nah sebenarnya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin itu diharapkan itu anak-anak mempunyai kontrol diri dan mereka itu mempunyai apa itu ya, dari dalam diri mereka nilai-nilai yang mereka anggap kalau saya nanti terlambat, berarti saya itu jadi anak yang tidak menghargai diri sendiri. Dan seperti itu. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan sesuai dengan kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bagaimana kita bisa mungkin nanti disiplin itu adalah dimulai dari anak-anak, dari dirinya, gitu ya. Bukan dari aku menegak tekon tepat waktu dihukum begitu, tidak. Tapi berupaya untuk keluar dari dirinya, menghargai dirinya, ya dari diri sendiri. Nah ini, ya disiplin positif itu apa? Gitu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu bagaimana menumbuhkan kesadaran, ya itu ya, kesadaran tadi. Ya. Jadi kesadaran itu kan bukti hadiah, bukti hukuman, dia akan tetap datang, dia akan tetap melakukan. Nah, itu yang ingin kita wujudkan kepada anak kita. Tapi ya Pak cara nih, gak dikai terus tetap diri, gak dikai hadiah tapi sergap. Nah itu nanti di poin penghargaan dan reward. Nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebaikan ini
itu semuanya mengakui ya, baik itu wong Londo, baik wong Jawa gitu ya, baik wong Kristen, wong Islam ya, ini adalah kebaikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya. Kalau kita kan anak-anak kita kan inginnya kan nanti ini kan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernama kritis. Terus menurut sebuah riset dari Ibu Primary Health Program, nilai kebajikan umum adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidupnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini nilai-nilai kebajikan ini ya yang harus kita timbulkan dari anak-anak semuanya menjadi kesadaran, ya, menjadi kesadaran seperti itu. Ini adalah nilai kebajikan universal. Nah ini kalau nilai-nilai kebajikan semua sekolah dan bentuk pelajar kita ya nanti ini fokusnya kemana? Profil pelajar Pancasila. Ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Itu tadi terkait dengan disiplin positif dan kebajikan universal. Sekarang bagaimana Pak memotivasi, terus terkait dengan motivasi, hukuman dan penghargaan gitu ya. Jadi ini Bapak sekalian, apa sih itu motivasi gitu ya? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ada dua, yaitu ekstrinsik ya, dan intrinsik. Nah ini yang menjadi patokan kita ya. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan 3 motivasi politik manusia. Nah, ini kira-kira kita yang mana, anak-anak itu yang mana, gitu ya. Motivasi yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu karena walaupun aku negang ini Pak Guru. Nah itu. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Berarti motivasinya eksternal. Ini yang bukan kita tuju ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Ya, saya dapat pujian Pak Guru misalnya kalau mengerjakan PR. Ini juga masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga, orang melakukan sesuatu itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah inilah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi kalau hari ini misalnya Bu Rosi itu, waduh, kenapa Bu? Mengerjakan rapor Pak. Tanpa harus nggak pernah ngomong Pak kepala sekolah, tapi mengerjakan. Berarti ini sudah ini berarti. Ya, motivasi internal. Karena harus apa? Bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Inilah tujuan dari disiplin positif ya. Kita menghargai diri kita sendiri dengan berbuat yang terbaik, gitu kan? Seperti itu. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Iya Pak, ini Pak, gitu ya. Ya. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah atau peraturan sekolah ya, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi.
Ini hukuman ini, ya Mas. Selama ini kan kita hukuman kan, ya. Hukuman bersifat menyakitkan, ya. Tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut. Terus konsekuensi bersifat mengontrol murid, mengatur penguatan positif, mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan konsep diri baik. Biasanya rata-rata kita ini. Dan nanti coba kita hilangkan yang ini, juga yang ini, ya nanti. Ya. Dan namun hukuman dan konsekuensi masih bersifat eksternal, gitu ya. Gitu. Jadi gelem melakoni karena dipaksa, karena disuruh, kan seperti itu. Ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan juga sama ya. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Motivasinya adalah eksternal. Eksternal. Nah ini pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang baik hukuman maupun penghargaan ya. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama, maka akan kehilangan motivasi intrinsik. Ya mengharapkan terus. Ya. Penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Lu aku mencari teman dek kayak dia, ya kasih doa teman-teman ya mau mencari mana, ya. Penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa hidup kayak dia. Yang lain gak kasih iri, gitu kan? Seperti itu penghargaan itu. Sama, Bupindo tak kasih hukuman, dia akan malu pada yang lain. Baik, mau sambil diri sambil ini, nyantai kawan ini. Aku kuat temuan aku selalu menjuluk kok. Enggak ada sih. Kok dia memberi apa sih nanti? Baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah, penghargaan. Karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan bukan mendapatkan hasil terbaik. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh sistem ranking, anak yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ranking. Makanya kita nggak bisa pakai ranking gitu ya. Menurut aku ranking anak kan satu. Ayo dimakai bu. Anak-anak itu kan ya sosok terbaik di mata ibu bapaknya kan. Gitu. Ranking 1 bu, ya itu pada saat ranking 1, ranking berapa kabel? 1 kabel, gitu ya. Karena apa? Apalagi seorang anak itu kan punya kecerdasan masing-masing gitu loh. Nah anak menulis seneng tabuhan, prok, itu biasanya rapat pintar matematika, karena kecerdasan musika, kan gitu. Saya seneng ngomong aja, ngomong rasa sendiri gitu ya. Ini bisa ya pintar matematika itu. Karena kecerdasan apa itu? Komunikasi itu ya, speaking itu. Nih ya. Jadi karena ranking itu nanti itu ada yang merasa terhukum bersalah. Manusia yang terakhir pasti cuma hobi. Sini. Terus yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Ya. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaian. Nah ini perbedaan contoh kasus tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu apa? Nah, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di kelas. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu apa? Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR saat jam istirahat. Yang ketiga, situ si guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR kenapa. Terus menanyakan keyakinan kelas. Pada kita kan ingin semuanya bertanggung jawab.
Yang dilarang dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi intinya nanti Bapak Ibu sekalian itu kita itu harus menjadi sosok restitusi, penyelesaian masalah tanpa hukuman, tanpa reward, ya, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kan punya kelas masing-masing kan. Ya. Saya punya 1 kelas, Pak Toi punya 6 kelas. Pak Lo juga punya kelas masing-masing kan, gitu ya. Jadi istilah ini kan kita kenal dulu dengan peraturan. Ya. Tapi sekarang kita keyakinan. Kenapa kok keyakinan, gitu ya? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Contohnya nih Bu, misalnya gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Intinya itu apa? Keselamatan. Kita harus meyakini bahwa ini adalah keselamatan untuk keselamatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Misalnya saat COVID kemarin mencuci tangan setiap hari. Padahal intinya adalah untuk kesehatan. Jadi ini keyakinan kita, harus meyakini, oh itu untuk kesehatan kita, itu untuk keselamatan kita. Tuh. Jadi kita ubah nanti di ruang kelas kita di tahun baru dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, ya seperti itu. Yang tadi ya, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Jadi Budina pakai helm, ya apa untuk melindungi diri. Nah, berarti itu sudah melebihi peraturan ya. Tapi untuk yang diyakini untuk keselamatan dirinya. Pak Toi. Kalau Pak Nafi enggak pakai topi. Yakin selamat terus yakin enggak kepanas tapi panas. Paling nabrak itu ya iki paling nabrak injin gitu wis. Jadi meyakini itu untuk kelampungan pasti pakai helm. Karena apa? Resikonya lebih tinggi harus pakai helm. Meyakini. Keyakinan. Bagaimana menyusun kesepakatan kelas? Nah ini kita lihat videonya. Mau masuk? Baik, sambil dimakan, mau dicoba? Baik, kita cara bagaimana menyusun keyakinan kelas. Baik, kita simak. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu.
Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa nanti ya, angkatan baru ya, siap ya? Jadi seperti itu ya. Katanya juga mempercepatkan kelas, ya. Jadi benar itu Pak, pokoknya saat gak
menepati kesepakatan. Nah, di kesepakatan kelas kita sama ya, guru PAI juga begitu. Tapi semuanya insya Allah sudah mencakup lah di guru kelas masing-masing itu. Jadi nanti kita bunyi kesepakatan kelas. Nah, tadi ada kata-kata negatif jangan dilarang, itu harus kita hindari ya. Makanya kita judis dulu, mulai hari ini juga mengurangi itu. Misalnya ada anak ini Pak Bu, di luar semuanya, gimana instruksinya? Ya itu sini biye gitu ya. Bentuk KB misalnya, biye gimana? Anak-anak di dalam saja. Misalnya itu kan, nanti kan orang itu kan. Ya. Saya juga sendiri itu sekarang mengurangi jangan terus itu untuk anak saya sendiri maksudnya. Jadi pas apa itu, jadi kita cari padanan kata sing itu tidak suara menu. Soalnya apa? Jangan itu malah ingat, malah dilakukan, dilarang dari itu ya, malah ingat gitu ya. Anak-anak rame, anak-anak jangan rame. Ini lah. Jadi itu jangan harus kita kurangi ya, dilarang, jangan. Anak-anak, iya. Ya, seperti itu. Baik, itu tadi ya terkait dengan nanti keyakinan kelas kita. Jadi mulai tahun ajar baru nanti itu kan semuanya sudah pakai kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi nanti peraturan itu diatur dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kadang anak-anak itu kan atau kita gitu ya, itu melakukan sesuatu karena kita memang didasari ini kebutuhan kita. Ya. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Ya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Demi pasti manusia akan mencari keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan karena ingin bertahan hidup. Ya. Cinta kasih ini juga kebutuhan kita ya. Keintiman, keanggotaan, hubungan ya. Cinta kasih. Ya. Kebutuhan kita loh dulu sini ya. Dulu siapa? Luis, cinta kasih ya. Kalau sekarang belum dapat kekasih ya. Ini Pak sudah dikasih oleh orang tua kita itu ya. Kesenangan, nah ini juga kebutuhan loh. Makanya kata internal di Merdeka ini itu bagian kebutuhan kita itu. Jadi kesenangan ya, hiburan, gembiraan, tawa, belajar itu adalah kebutuhan manusia. Penguasaan ya, bisa mengontrol diri, berprestasi, bisa berkompetisi, bisa mulai pengaruh ya. Dan kebebasan yaitu memiliki kemerdekaan, mobilitas, pilihan atau kreativitas. Nah ini intinya Bapak sekalian, semua perilaku memiliki tujuan, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jangan-jangan bocah sing lupa kelas ini gak urut gak kontak. Oh jangan-jangan itu mau disini nih. Nah berarti dulu harus memberikan kebutuhannya apa? Cinta kasih, enak, sadar, uang saku. Nah kok senang gue Pak. Jadi kebutuhan ini bertahan hidup ini. Ya wes sekali. Pada dalam pakai penting. Ya seperti itu ya. Kadang kan mau itu dewe muka-muka bangku. Oh berarti dia butuh kebebasan ini. Ya, harus dijak jalan-jalan. Ini sering TKP ini ya. Harus jalan-jalan dalam party itu. Ya. Harus menyenangkan ya. Itu bagian dari kebutuhan. Oke. Jadi kita nah ini Glasser menyatakan ya, seorang psikolog internasional menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif.
Jadi seseorang melakukan sesuatu pasti ingin memenuhi kebutuhannya. Nah ini sekarang yang kelima, restitusi. Ya. Restitusi, ya, ini juga harus sering terdengar untuk kita dan sering kita ucapkan. Ya. Kalau dulu itu kan peraturan atau hukuman, sekarang restitusi. Restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini. Bukan menyalahkan mereka, bukan menghukum mereka, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi benar apa yang dikatakan manusia itu kan tempatnya salah dan lupa itu. Nek isek manusia itu pasti salah. Dan hal kesalahan itu nanti kita menjadi normalisasi. Ya, kita normalisasi. Ya. Apalagi seorang anak yang bertumbuh itu, ya. Padahal kita itu kan pernah prinsip kan trial and error, belajar dari kesalahan, ya. Belajar dari kesalahan. Ya. Gitu. Jadi bagaimana kalau anak melakukan pelanggaran kesalahan, kita tidak menyalahkan, tidak menghukum, tapi bagaimana nanti dia itu tidak melakukan kembali dan bisa memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Jadi prinsipnya itu prinsip restitusi. Jadi ketika ada anak misalnya upacara gak lengkap, itu harus direstitusi Pak. Direstitusi. Ya. Dan yang terakhir nanti cara merestitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ya. Kalau kita menghukum, gelap-gelap, datang ke itu. Aku cukup begitu, pemennya ke. Tapi kok akan teringat hal yang negatif. Tawaran bukan paksaan. Dan terus piye, iki sampai ganggu atribut. Kira-kira Senin depan gimana? Kira kamu? Ya Pak, saya akan bawa kenapa? Mari ngono yuk. Kalau kapan aja? Restitusi mana? Ya boleh terus. Itulah apa seorang guru itu menuntun, bukan menghukum. Ini pengadilan kan enak, salah, benar, dong. Kita nggak boleh karena konsep guru itu menuntun. Ya simpan. Ya. Sebagai seorang jadi antara kan jadi petani gitu ya. Ya wis mek iso memes, iso ngresiki, ora iso modal iku iso ya. Gawe wae ora iso gitu ya menuntun. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini dibalik awake. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu mah sampai napo kok ora maka ini gue Pak dicuci ya. Kapan dicuci? Dan kira-kira kok mosok seminggu pisan kok ora gara-gara. Dia hujan musim salju. Ya, diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah ini, bagus sekali ya. Jadi kalau ada kesalahan itu, ya, piye bagaimana kita menyelesaikan, bukan mencari kesalahan atau melakukan tindakan gitu. Jadi intinya itu solusi piye gitu. Seperti itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ini dihukum kembali nang BPKT nang kocone ya jadi Allah DC kan gitu. Tapi restitusi bagaimana kembali ke kelompoknya kalau kesalahan tadi dia juga menjadi pribadi yang kembali normal seperti itu. Nah, ini ciri hukuman konsekuensi restitusi. Yang pertama hukuman tidak terencana tiba-tiba kesalahan hukum. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan. Bersifat satu arah, berarti nan guru namun siswa. Berupa fisik atau psikis. Nah, ini konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman,
sikap guru memonitor murid selalu. Kalau restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini, jadi pokoknya ini yang jelas nanti harus ini ya, kita mulai restitusi ini. Ya. Kalau ada anak yang melanggar, terus jor-joran misalnya lah. Yang pertama kita restitusi, kita ajak ke ruangan, jangan dimarahi di tempat atau di bukan anak, gitu ya. Terus ternyata posisi duduk itu menentukan. Tidak boleh berhadapan-hadapan ini. Saya hakim, kamu terdakwa, tidak boleh. Jadi harus koridor itu sampai. Tidak boleh menentukan setara gitu ya. Terus posisi ini juga sentuhan fisik itu perlu ternyata abu. Ya. Maka Bapak lapis, ya. Gitu. Nama apa? Jadi seperti itu. Jadi apa? Terus juga nada suara juga penting Pak Bu. Ya, sentuhan fisik. Nah, format. Enggak boleh ya. Kowe disentuh sampai suara itu. Jadi nama apa? Iku ya Pak. Aku di lawan. Yo gak apa-apa nanti Pak Guru yang tahu ngono ya tak putus ngono. Itu seperti itu lah Pak Guru. Jadi validasi kesalahan namanya. Itu buat diri sampean apa ono diri apa beda diri misalnya. Gitu. Jadi ini prinsipnya nanti kalau ada anak yang melakukan kesalahan jangan disalahkan, terus coba kita ngomong yang ini, ngomong yang baik, gitu ya. Begitu. Ini juga saya terapkan terutama di anak saya itu ya, orang pandai Pak dua itu ya, tapi pas mangan, lampuan. Ternyata itu lebih efektif. Apalagi anak laki itu jangan diajak bicara sebelum perutnya gitu ya. Jadi perutnya kan itu pas makan gitu. Nah, kalau anak nanti sudah remaja itu kan harus banyak ngobrol dengan kita. Kalau nggak ada ngobrol dengan temannya, ya mereka akan percaya dengan bukan dengan kita. Ya. Oke, restitusi 5 posisi kontrol. Ini bagus sekalian, kontrol kita itu terhadap anak kan ini kan, biasanya kan ini kan, nggak tepat hukum. Mana kan nanti posisi kontrol yang paling baik untuk anak-anak kita ketika membuat kesalahan atau pelanggaran. Ya. Ini biasanya ya ada posisi kontrol, ya penghukum, teman, jadi teman. Pembuat merasa bersalah, pemantau, sama manajer. Nanti mana yang paling baik untuk kita lakukan kepada anak-anak kita. Penghukum, nah ini seorang penghukum ini bisa menggunakan untuk hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai ya kamu ini. Jadi selesai keras dan anak menjadi rendah diri. Ini bahasa penghukum. Pernah kan? Atau sering? Selalu? Iya. Iya. Sering kita produk-produk juga bisa yang ngono masih kelai akhirnya ikut betul lah ya. Harus kita aktif dan bertobat ya, ditambah sabar ya. Nih, ciri-cirinya suara pasti tinggi, ya, ada suara tinggi, bahasa tubuhnya penuh, mencurang gitu ya, lotot. Ayo, pohon mana, menunjuk mengganti, karena tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Dampaknya apa? Murid tetap akan marah, ya, kecewa, bisa menemukan dendam, membenci guru. Nah itu, kalau ada siswa yang tahu materi guru nih, dendam, gitu ya. Nah ini tetap dia akan menyelesaikan solusi ya penghukum, posisi kontrol penghukum ya. Nah ini yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah biasanya ini posisi ini biasanya guru bersuara lembut, membuat merasa bersalah akan menggunakan keringan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering diucapkan adalah ibu kecewa sama kamu, kecewa sekali.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau kamu tahu buat begini, tak pasti kamu dimarahi. Ini rada kalem tapi ya ini lagi gitu ya. Membuat bersalah itu aku salah. Iya. Ciri-cirinya gitu lagu nada suara halus, lembut, enak gitu ya. Bahasa tubuh merapat ke anak. Tapi menjadikan anak merasa bersalah gitu loh. Ini juga tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Yang ketiga, posisi teman. Ya. Kadang kan ada bisa itu sama anak ini ya seperti itu muncul. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo Rek, bantulah beri Bapak, gimana? Ayo, niatkan tidak. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ayo, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini juga tidak akan mempengaruhi karena sudah digubris, dicekos. Apa? Kaya ini, gak apa-apa, kan itu. Nah ini juga gini, ada suaranya ramah, enak, renyah, kerap bercanda gitu ya. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akan dengan guru, dampak positif. Dan dampak negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Aku punya kata-kata yang macam, pakai kata ini nak, pakai nyantai-nyantai. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk yang lainnya. Sinaknya kata tema itu 300 menit ada panang murid. Guyon itu ya. Nah, yang kelima pemantau. Posisi kalau pemantau, ini biasanya guru kelas 6. Nah, terus mari ono kelas 5 gak tau guru nih ono bocah. Belum, jadi terus biasanya pemantau kan. Tahu aku soko, tapi gak bisa bertindak. Kan memantau berarti mengawasi, gitu ya. Konsep kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, lo kok ngono aturannya piye? Misalnya, apa yang telah kamu lakukan tadi? Sanksi atau pensiun sudah tahu kan? Itu pemantau. Nah, ada ciri-cirinya, ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir, posisi manajer. Nah, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Nah, kita punya posisi ini ya, menjadi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi suatu waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Intinya gini, bagaimana anak bertanggung jawab ya atas tindakannya, dan solusinya piye seperti itu. Misalnya apa nih, siapa dituduh apa? Nah itu kan dipanggil terus piye gini. Ah, motornya sampai gini. Terus apa tanggung jawabmu? Jadi menanyakan tanggung jawabnya karena sudah pukul, terus solusinya piye itu? Siapa nanti sampean dadakno gitu ya, bawa tugas kelas. Jadi anak itu ketika nek ono kan kate ngono maneh, wis sampeyan kok tanggung jawab ngene, aku kudu ngene. Balik maneh, sebab ngono terus. Gitu ya. Jadi kan namanya menuntun jadi. Pertanyaan juga seperti itu sama boleh kelas-kelas selama yang berdua pada cerita itu sih menurut mana terus menurut jadi kita itu bukan pengadilan kan itu kita menuntun ya. Oke,
Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol manajer, ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik, lebih kuat. Contoh misalnya ada anak sing jabal langsung begitu ya, ada yang bertanggung jawab, terus solusinya ada. Itu kan kembali ke rasa kan, wis normal kan, gitu loh. Jadi tidak ada yang salah benar seperti itu. Jadi kembali kelompoknya itu anak tidak direndahkan dan anak tidak percaya diri lagi seperti itu. Jadi manajer itu, posisi manajer itu adalah sistem, kalau dalam bahasa diajar itu among ya. Jadi guru itu menjadi among, ngomong dia, ngomong seperti itu. Kok sampai ini? Yuk kita lihat video berikut. Bagaimana kita menerapkan 5 posisi kontrol. Ini contoh bagaimana seorang guru menjadi penghukum, menjadi ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. baik kita ya, silakan yang mau ke belakang. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Coba Kamu posisi ini ya, pasti posisi ini. terlambat. Ngaku, Maaf Bu. ngaku. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kita kasih pertanyaan dulu ya. Kasih dulu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kontrol teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kita lihat posisi manajer seperti apa memperlakukan muridnya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi.
pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi Bapak Ibu semua. Jadi mulai hari ini kita mencoba ya, mencoba apa ya, seperti tadi kalau menerapkan murid ya, kita mencoba terus belajar. Ya, yang terakhir segitiga restitusi ini tuh sama. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran itu, pertama adalah yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kesalahan itu hal yang manusia semuanya melakukan. Ya, buka toko, alfabetisme, seperti itu sebagainya. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kira-kira tadi benar orang, baik atau tidak. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Yang kira kelas misalnya saling kalau menolong saling menyayangi. Nah, kalau aku sahabat ketahuan lapor, kita kan sudah sepakat kemarin. Saling apa? Keyakinan kita. Saling menyayangi, saling peduli. Nah, lapor ketahuan, tapi bahasanya orang itu. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Coba dia. Ini ya. Segitiga restitusi. Jadi cara untuk menyelesaikan masalah itu ada dalam segitiga ini. Yang pertama,
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu butuh satu-satunya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oh iya, teman-teman pernah yang ini juga. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan sih kenapa melakukan. Nah, alasannya jangan lupa ditanyakan ketika anak berbuat sesuatu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Masuk duduk, ngoyo, duduk buku. Yang ketiga, keyakinan kelas ditanyakan. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Padahal kamu kan menjadi orang yang menjadi baik sih. Gini, kok nah, itu dikembalikan ke anaknya bagaimana mencari solusi. Terakhir ya. Hari ketiga kemarin saya nggak pergi sekolah. Baik, terakhir sebagai refleksi, jangan sampai menjadi guru seperti ini ya. Aku harimu bunda, manjakanku ini kecil. Bikin dulu. Jadi ketika ada yang salah, tidak boleh menghukum, menghakimi, tapi Ibu kita sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang melanggar. Kalian tidak paham? Dan yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Kayaknya Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nadia kau? Tunggu. Mentong kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi yang mental. Kayla cukup. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Jaga sobat-sobatnya. Kemarin sudah dilempari di gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, terlambat. Tidak usah banyak alasannya. Berdiri kan? Sepanjang pelajaran ini hari ini, kok berdiri terus bentar? Udah deh, terlambat sih. siapa yang akan menghukum seperti ini, suruh diri. Coba ya. Ini ngasih gitu. Ngerti kan gak mau yuk layon. Sudah 1 jam lebih nih Kayla nggak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masih ada Kayla?
Kenapa Bu? Berdiri kok di situ? Kali ini saya nggak terlambat kok datang masuk ke Bu. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkanlah teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku udah mau berjaga. Kami sudah antar ke rumah sakit sebelum itu di sekolah. Hari kedua, terlambat di sekolah karena harus tak ke rumah sakit setelah makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kembali, saya tidak masuk sekolah. Aku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan bikin rumahku. Apakah tergetar hatimu di sini aku terjatuh? Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Berputar bersamaku, suruh sedikit sini. Tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Sehingga kalian semua menempati kak. Lepaskan Mak, depan. Pikiran kita menghukum kak. Hukum Mak. Apakah tergetar hati? Jadi itu kalian ya, pokoknya kalau ada anak melakukan apapun, kita harus tanya alasan. Itu penting ya. Penting. Jadi jangan sampai kita harus benar-benar menghakimi itu ya. Jadi alasan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang hukum, tapi kita harus menjadi manajer. Ya. Dan itu dimulai dari kita menjadi teman dan yang monitor ya. Itu. Baik, yang terakhir refleksi baru apa yang saya dapatkan hari ini. Silakan yang mau berkomentar. Refleksi mulai dari Sheng Prawasi. Kita harus bisa apa yang bisa kita ambil pelajaran. Terima kasih untuk waktunya. Yang kita dapat dari disiplin positif tadi, bagaimana kita memperbaiki cara pandang kita tentang bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik. Yang awalnya mungkin kita semua dari keyakinan kelas itu awalnya peraturan kelas. Sekarang kita beralih dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nafi tadi, yang lebih tepat itu adalah keyakinan kelas, meyakinkan setiap peserta didik untuk percaya terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan bagaimana dia memperbaiki apa yang sudah dilakukan kemarin untuk yang menjadi yang lebih baik lagi. Terus untuk proses restitusi tadi ya Pak, mungkin kebanyakan kita terlalu ke-trigger dari pengalaman yang terdahulu, bagaimana kita cara menghukum siswa seperti ini, terlalu keras, terlalu bertele-tele, padahal yang sebenarnya dibutuhkan siswa itu pendekatan yang lebih baik lagi, pendekatan untuk
kasih sayangnya. Bu, sebenarnya saya ingin seperti ini loh, tapi mungkin siswa tidak bisa menyampaikannya. Jadi kita memberi penjelasannya itu dengan memarahinya, mengelolanya, dan menghadiahnya tanpa tanya penyebabnya terlebih dahulu atau alasannya terlebih dahulu. Begitu Pak. Masih kan gitu ya. Ada yang baru dari prinsip-prinsip tadi, restitusi, 5 posisi kontrol ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai posisi 5 posisi kontrol kita selama ini? Bagaimana Pak Bu bisa menjelaskan mesti terkait dengan posisi kontrol kita atau Pak Abu sampai menjadi guru makanan yang terbanyak atau untuk hari ini mulai yang mana ke depannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk seminar dalam siang hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak, tentunya untuk mendidik anak-anak didik kita ke depannya nanti. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi tadi itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk pendekatan bagi anak. Nah, bagaimana kita memenuhi untuk pembelajaran untuk anak ini? Ada 5 tadi yang disampaikan. Apa tadi, kasih sayang juga, terus mendukung teman, dan apa tadi Pak? Manajer. Jadi kita lebih bisa untuk menempatkan diri kita untuk mengajar itu. Bagaimana kita mencari alasan kenapa anak itu berbuat sesuatu. Mungkin itu saja Bapak Hanafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Bu, baik, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi bagi sekalian, karena kita kan ingin menjadi guru terus kan, ingin kita berhenti kan. Nah, jadi inilah yang harus kita pelajari terus, bagaimana mewujudkan anak-anak didik kita ya menjadi orang-orang yang merdeka, sukses di masa depannya, seperti itu. Jadi ini Bapak sekalian, budaya-budaya positif, kebaikan-kebaikan yang harus kita wujudkan di lembaga kita ya. Saya sendiri ya sejak SMA itu memang cita-cita menjadi guru ya. Jadi ada satu hal yang itu lah yang jadi kebaikan kita akan terus mengalir itu ya, Gus ya. Bukis kok Gus gitu ya. Jadi enaknya dia guru itu adalah termasuk 3 orang yang mendapat kebaikan kita terus mengalir kebaikan kita mengalir walaupun kita telah tiada. Bayangkan gitu ya. Wong wis gak ono tapi saya dapat kebaikan gitu ya. Padahal lain-lain kan biasanya kan terputus terus kalau mau ya DKI tapi inilah kebaikan guru itu ya. Jadi makanya kita harus mendidik ya, terus menuntun dengan semangat, dengan sabar ya, karena mendidik tidak mendadak, intinya seperti itu. Dan kita memastikan kita sebagai posisi manajer ya untuk anak kita. Pokoknya di mana nanti tidak ada hukuman, tidak ada reward, tidak ada punishment, tapi anak-anak bisa sadar dari dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sangat terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil dan kita terapkan untuk menjadi guru yang lebih baik. Baik, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Bila yang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.